Happy birthday. Oh, thank you. We need her young. You're a good candidate. Seorang artis kawakan yang berusia tua harus dipecat dari acara senam aerobik karena produser menganggap kecantikannya sudah luntur. What stops? Tanpa diduga dirinya mendapat alat misterius yang dapat membuatnya muda lagi dan banyak diminati penonton laki-laki seperti kita. Hi everybody, I'm Sue. Di awal film, kita diperlihatkan telur yang disuntikan cairan hijau misterius di sebuah lab, yang mengakibatkan kuningnya bertambah satu lagi. Sementara itu di masa lampau, seorang artis bernama Elizabeth mendapat penghargaan kehormatan, yang menunjukkan kalau karirnya sungguh luar biasa. Namun berpuluh-puluh tahun berlalu, masyarakat mulai melupakannya. Kemudian kita dialihkan pada Elizabeth yang dimaksud, di mana di usianya yang ke-49 ini, dirinya bekerja sebagai pembawa acara senam aerobik. I hope I see you next week. Happy birthday. Oh, thank you. Suatu hari sehabis membawakan acara, dia mendapati toilet wanita sedang rusak sehingga terpaksa menggunakan toilet pria. Tanpa diduga produser acara yang bernama Harvey masuk sambil teleponan dengan rekan bisnisnya. Dia mengatakan kalau Elizabeth sudah tua untuk membawakan acaranya dan perlu digantikan oleh wanita lain yang pastinya lebih muda. Setelah Harvey keluar, Elizabeth terpukul dengan apa yang baru saja dia dengar. Benar saja saat makan siang, Harvey mengajaknya bertemu dan diberhentikan begitu saja dari acara senam aerobik yang sudah bertahun-tahun dia bawakan. Dalam berkendara pulang, Elizabeth teralihkan saat melihat papan iklannya tidak dipakai lagi hingga menerobos lampu merah dan kecelakaan. Untungnya berkat sabuk pengaman dan mobil sportnya, dokter menyampaikan kalau Elizabeth hanya mengalami luka ringan dan diperbolehkan pulang. Di saat dokter mengetahui kalau hari ini adalah tanggal ulang tahun Elizabeth, dia pun menyelamatinya. Namun Elizabeth langsung menangis, sehingga perawat ini seperti menyadari sesuatu. Kemungkinan Elizabeth merasa kalau di hari ulang tahunnya ke-50 ini, karirnya malah hancur akibat fisiknya yang sudah tidak menarik. Setelah sang dokter pergi ke ruangan lain, perawat tanpa izin memeriksa tulang belakangnya, dan menyampaikan kalau Elizabeth adalah kandidat yang bagus. Is there a problem? No, it's perfect. You're a good candidate. Kebingungan Elizabeth pun semakin memuncak saat melihat luka aneh yang ada di tangan si perawat sewaktu mengambilkan jaketnya. Setelah berada di luar rumah sakit, Elizabeth mendapati bungkusan kecil di kantong jaketnya yang kemungkinan diselipkan oleh si perawat. Bungkusan itu berisi sebuah flash disk, berlabel substansi, dan tertulis nomor telepon di sisi satunya, serta pesan yang mengartikan kalau benda tersebut bisa mengubah hidup. Di tengah kebingungan tersebut, Elizabeth dikejutkan dengan kemunculan Fred, yang dulu merupakan teman sekolahnya. Fred yang sejak lama menaruh hati pada Elizabeth, memuji kecantikannya yang masih mantap dan mengajaknya ngopi-ngopi setelah memberikan nomor teleponnya. Sesampainya di rumah, Elizabeth membuka flash disk tersebut, yang ternyata berisi penawaran sebuah produk misterius. Produk tersebut bisa menciptakan versi tubuh yang lebih muda dan hanya perlu saling bergantian tiap 7 hari dengan tubuh utama. One single injection unlocks your DNA. Everything comes from you. Younger, more beautiful, more perfect. Berpikir kalau produk tersebut hanyalah penipuan, dia pun memutuskan untuk membuangnya ke tempat sampah. Di malam hari, Elizabeth menghabiskan kesendiriannya di bar dan semakin menderita saat melihat pasangan muda yang sedang bermesraan. Setelah pulang dalam keadaan frustasi, dia merusak fotonya sendiri dengan salah satu piala penghargaannya. Tanpa diduga, Elizabeth mengambil lagi flash disk yang tadi di tempat sampah dan menelpon nomor kontaknya untuk memesan produk tersebut. I'd like to order. Write this down. 35 North Byron. Suara admin misterius pun menanyakan alamatnya, dan admin kemudian juga memberikan sebuah alamat pada Elizabeth. Keesokan paginya, dia marah saat melihat sebuah iklan audisi untuk menggantikan dirinya sendiri di acara senam pagi. Setelah mencampakkan koran tersebut, Elizabeth mendapati kiriman amplop hitam yang hanya berisi kartu akses bernomor 503. Berpikir kalau ini berhubungan dengan alamat semalam, dia pun memutuskan ke sana yang terletak di sebuah wilayah kumuh. Elizabeth pun menggunakan kartu akses tadi yang pintunya hanya terbuka sedikit dan menemukan sebuah lemari penyimpanan setelah menyusuri lorong gelap. Dengan membuka salah satu penyimpanan sesuai nomornya, dia diberi sebuah paket dan kemudian pulang untuk membukanya.
dia menemukan perlengkapan yang terdiri dari 4 barang, yaitu cairan aktivator, alat penstabil, alat penukar, dan makanan khusus. Terdapat instruksi kalau cairan aktivator hanya sekali pakai, alat penstabil tubuh muda untuk tiap hari, dan wajib berganti tubuh tiap 7 hari. Walau nantinya tubuh akan menjadi 2, instruksi mempertegas kalau jiwa mereka adalah 1. Setelah mempertimbangkannya di kamar mandi, Elizabeth menyuntikkan tangannya dengan cairan aktivator tadi, yang kemudian tidak terjadi apapun. Tanpa diduga, produk tersebut mulai berefek ke tubuhnya dan dia mengalami sakit luar biasa sampai terjatuh pingsan ke lantai. Punggungnya bergejolak dan bola matanya bertambah 1, yang menunjukkan kalau tubuhnya sedang berproses. Tiba-tiba, punggungnya robek lalu sesosok lain dari Elizabeth muncul dari tubuhnya tersebut. Saat dia bercermin, Elizabeth menyadari kalau dirinya sekarang berada di tubuh yang lebih muda, bahkan warna bola matanya jauh lebih indah. Setelah muntah cairan hijau, dia menjahit robekan punggung di tubuh utama dan memberikan makanan khusus sesuai instruksi. Keesokan paginya, tubuh Elizabeth yang muda menunjukkan ketidakstabilan hingga mengeluarkan darah dari hidung, dan dia teringat alat penstabil. Dia pun mengambil cairan sumsum tulang belakang dari tubuh utama, menggunakan alat penstabil untuk menyuntikkannya ke tubuh muda yang langsung membuat dirinya kembali sehat. Setelah beradaptasi dengan versi barunya, Elizabeth membeli pakaian baru untuk audisi kemarin dan memakai nama Sue untuk tubuh mudanya. Harvey pun yang sudah melihat audisi tersebut langsung terpesona dan mengontraknya, namun Sue meminta satu syarat wajib. Dia meminta agar tiap minggu diizinkan libur untuk merawat ibunya yang sedang sakit di rumah. Harvey yang memang mencari gadis seperti Sue untuk menggantikan Elizabeth, langsung menyetujui syarat tersebut. Hi everybody, I'm Sue. Beberapa hari karena pengalaman Elizabeth di dunia hiburan, Sue menikmati karirnya yang berkembang pesat, dan papan iklan kembali menampilkan wajahnya. Dia juga secara teratur menyuntikkan cairan penstabil setiap hari, dan memastikan kalau tubuh utamanya tetap memperoleh makanan khusus. Singkat cerita, di hari ke-7, Sue menggunakan alat penukar yang saling tersambung dan saat terjadi pertukaran darah, tubuh utama bangun untuk menggantikan tubuh mudanya. Elizabeth pun merasakan sakit pada punggungnya, dan beberapa waktu kemudian, dia pergi ke kantornya untuk mengambil barang-barang. Tanpa diduga, Harvey sudah membereskan dan pergi begitu saja setelah berterima kasih atas pengabdian Elizabeth selama ini. Belum seminggu berlalu, Elizabeth terlihat sudah tidak sabar untuk menjadi Sue, dan tidak lupa memberikan makanan pengganti pada tubuh mudanya. Kiriman paket yang berisi refill makanan pengganti pun secara rutin diberikan, di mana Elizabeth harus mengambilnya di tempat sebelumnya. Di saat giliran Sue yang aktif, dia memutuskan untuk membuat ruang rahasia di kamar mandi untuk menyembunyikan tubuh yang tidak aktif. Karena keributan tersebut, tetangganya pun komplain, namun seperti yang kita duga, tetangganya langsung baik saat melihat gadis cantik. Sue menyampaikan kalau Elizabeth sudah pindah, dan sewaktu tetangganya ingin mengenalnya lebih dekat, pintunya langsung ditutup. Setelah ruang rahasia sudah dibangun, Sue memindahkan foto yang rusak ke sana, dan juga tubuh utamanya yang sedang tidak aktif. Dia pun akhirnya bisa merasakan sensasi seperti dulu, berkat kecantikan dan fisiknya yang masih berenergi, hingga rating acaranya naik drastis. Singkat cerita, di malam hari, dia bersenang-senang dengan anak muda lainnya, bahkan sampai membawa pulang pemuda ke rumahnya. Namun tanpa diduga, Sue mulai tidak stabil di mana hidungnya berdarah dan kupingnya mendengar suara bising, yang mengartikan kalau sekarang giliran tubuh utamanya yang aktif. Dia pun langsung menuju kamar mandi untuk membuka ruang rahasia, dan menemukan kalau makanan pada tubuh utamanya sudah habis. Sue yang sangat ingin mencicipi pemuda tadi, memutuskan untuk melanggar prosedur, dengan tidak bertukar kesadaran dengan tubuh utama. Dia pun memungut alat penstabil yang sudah dipakai, dan mengambil sumsum tulang belakang pada tubuh utama, serta menyuntikannya ke dalam tubuh muda. Begitu dirinya stabil dan Sue kembali ke pangkuan pemuda tadi, tanpa diduga organ tubuhnya keluar saat resleting belakangnya dibuka. Namun untungnya, kejadian tersebut hanya mimpi, dan kemudian dilakukan penukaran tubuh. Keesokan paginya, Elizabeth mendapati rumahnya berantakan dan sebuah catatan dari si pemuda kalau dirinya akan kembali lagi untuk mengambil motornya. Di saat itu, dia dikejutkan dengan kondisi telunjuknya yang menua lebih cepat, akibat Sue yang melanggar jadwal penukaran.
Elizabeth kemudian menghubungi admin untuk mengobati telunjuknya, namun dengan tegas si admin mengatakan tidak bisa diobati, dan menerangkan kalau itu adalah konsekuensi jika melanggar prosedur. Remember, there is no she, and you, there is no going back. Setelah itu, Elizabeth membersihkan rumah sambil menonton TV dan melihat Sue di acara tersebut. Uniknya walau Sue maupun dia adalah satu, Elizabeth tetap merasa iri dengan kesempurnaan Sue, hingga berujung kesal dan mematikan TV-nya. Tak beberapa lama tetangganya yang kemarin datang untuk mengajak tubuh mudanya ngopi-ngopi, namun Elizabeth tidak menggubrisnya. Di sore harinya, Elizabeth pergi ke kotak penyimpanan untuk mengambil refill makanan khusus dan mendengar suara pria tua yang kesakitan. Ketakutan mendengar suara tersebut, dia pun masuk ke kafe sambil menyembunyikan telunjuk tangannya. Tiba-tiba, seorang pria tua berbicara ke arahnya dengan mengatakan, kalau 7 hari terasa sangatlah lama. Tanpa diduga, Elizabeth melihat luka aneh di tangannya, yang sama persis dengan luka yang ada di tangan perawat. Pria itu kemudian mengedipkan mata dan secara tak sengaja menjatuhkan dompetnya yang ternyata berisi kartu akses yang juga disertai nomor. Elizabeth pun semakin yakin kalau perawat di rumah sakit merupakan versi muda dari pria tua tersebut, namun masih bingung mengapa dirinya dijadikan kandidat. Di saat pria tua bertanya apakah tubuh muda Elizabeth sudah mulai memakannya, dia pun kabur karena merasa ketakutan. Has she started eating you? Sebelum pulang, dia berpapasan dengan pemuda kemarin dan dibentak saat jalannya terhalangi. Kejadian tersebut membuatnya kembali mengingat kalau tubuh utamanya tidak menarik lagi, kecuali untuk Fred yang pernah memujinya. Sesampainya di rumah, Elizabeth akhirnya membuka hati untuk teman sekolahnya dengan menghubungi nomor Fred yang kemarin diberikan. Fred pun terdengar sangat bahagia saat Elizabeth mengiyakan ngopi-ngopi dan kemudian bersiap-siap untuk kencan tersebut. Di saat Elizabeth melihat papan iklan Sue, dia merasa tampilannya masih belum mantap sehingga mempertebal riasannya dan malah terlihat seperti badut. Namun saat selangkah lagi keluar pintu, wajah cantik Sue terus menghantuinya dan mulai membandingkan lagi, yang akhirnya membuatnya kesal dan tidak jadi berangkat. Beberapa waktu kemudian, pesan Fred pun masuk bertubi-tubi karena khawatir dengan keadaannya, namun Elizabeth memutuskan tidak membalas. Pada minggu berikutnya, sewaktu Sue sedang membawakan acara, dia dikejutkan dengan tonjolan di tubuhnya, walau tidak ada apapun saat diperiksa. Dia kemudian bergegas ke ruang ganti dan meraba tonjolan tersebut yang langsung didorong ke arah perut untuk diambil dengan paksa. Tanpa diduga, yang keluar adalah paha ayam, dan tanpa diduga lagi, Sue ternyata hanya sedang bermimpi. Kemudian saat Sue menuju ruang utama, dia menyadari kalau Elizabeth sudah mengotori rumah dengan menyantap berbagai makanan tinggi kalori. Marah karena waktunya terbuang untuk merapikan rumah, dia pun menghubungi admin dan mengeluh kalau Elizabeth sudah tidak berguna. Namun sang admin kembali mengingatkan kalau Sue dan tubuh utamanya adalah orang yang sama. Di saat sampai lokasi acara, dia terkejut manakala programnya dihentikan dan berpikir kalau tonjolan di tubuhnya kemarin bukanlah mimpi. Namun tanpa diduga, Harvey mengatakan kalau acara senamnya dihentikan sementara karena Sue akan dijadikan host utama di acara malam tahun baru. Mendengar hal tersebut, Sue pun langsung lega dan mengambil banyak sumsum tulang belakang tubuh utamanya sebagai tambahan hari untuk persiapan acara. Karirnya pun tidak ada hambatan sama sekali, dan Sue ketagihan untuk melanggar prosedur jadwal bertukar tubuh, sehingga lebih banyak cairan sumsum yang diambil. Hal tersebut menyebabkan area pinggul tubuh utama mulai mengalami infeksi dan terlihat sangat menjijikan. Di saat akhirnya tubuh utama aktif, Elizabeth langsung berteriak karena sebagian besar anggota tubuhnya menua dengan cepat. Merasa kelakuan Sue sudah terlewat batas, Elizabeth pun mengadukannya ke admin dan tanpa diduga, dia ditawarkan untuk membatalkan semuanya, yang berarti Sue tidak akan aktif lagi. Would you like to stop? To go back to being just you? Mengingat kalau Sue dan dirinya adalah satu, akhirnya dia memutuskan untuk menolak pembatalan tersebut. 7 hari kemudian sebelum bertukar tubuh, Elizabeth kesakitan dengan kaki kirinya saat ingin ke dapur, hingga terpaksa mengangkatnya sampai bunyi. Dia pun mengambil buku resep dan mulai memasak banyak makanan, sambil mendengarkan Sue yang sedang diwawancara di TV. Saat ditanya apakah Sue mengenal Elizabeth, dia menjawab tidak, dan hal tersebut membuat Elizabeth marah dengan melempar telur ke TV maupun papan iklan. Want to see some Jurassic fitness? Oh, your little beauty secret. I will just show them right here. Setelah menutup papan iklan Sue, Elizabeth memerintahkan dirinya sendiri di cermin, agar Sue lebih menjaga omongannya. Di saat Sue yang aktif, dia mendapati rumah amburadul dalam keadaan kotor lagi dan mulai menghina Elizabeth.
Untuk membalas dendam, Su pun mengambil lebih banyak cairan sumsum untuk stok, karena berencana tidak akan bertukar tubuh lagi. 3 bulan kemudian, terlihat iklan Su di acara malam tahun baru sudah tersebar di mana-mana. Suatu malam saat Su membawa seorang pria ke rumah, dia memintanya menunggu di kamar untuk pergi ke ruang rahasia. Tanpa diduga, ruangan tersebut dipenuhi bungkusan makanan khusus, yang berarti Su tidak pernah bertukar dengan Elizabeth sesuai prosedur. Bahkan dia tetap mengambil cairan sumsum Elizabeth, yang padahal kualitasnya sudah menghitam tercampur infeksi demi bisa stabil lagi. Namun beberapa saat kemudian, Su mengalami ketidakstabilan dan langsung menghubungi admin karena dirinya membutuhkan cairan penstabil. Admin yang mengetahui kalau Su sudah lama tidak bertukar tubuh, menerangkan kalau cairan sumsum hanya dapat diperoleh dari tubuh utama, dan pertukaran tersebut akan meregenerasi cairan sumsum tubuh utama. It's fucking 503. Yes, you simply have to switch. You must let the fluid regenerate. Menolak bertukar tubuh karena besok malam dirinya harus tampil di acara tahun baru, ketidakstabilannya semakin menjadi sehingga dirinya memutuskan bertukar tubuh. Setelah merangkak untuk mengambil alat penukar tubuh, Elizabeth akhirnya aktif lagi setelah sekian bulan. Sementara di kamar tidur, si pria mendengar suara teriakan Elizabeth yang kesakitan dan pergi ke kamar mandi, yang langsung dikunci sebelum masuk. Dengan mengabaikan pertanyaan si pria, Elizabeth melihat ke cermin dan mendapati dirinya sudah seperti wanita berumur 300 tahun. Dia pun segera memaki pria tadi untuk pergi dan kemudian keluar kamar mandi dengan bersusah payah. Setelah sampai ruang utama, dia menelpon admin untuk membatalkan semuanya dan mengembalikan foto lamanya dari ruang rahasia. Keesokan paginya, sebuah surat diterima dengan tulisan bahwa paket terakhir sudah tersedia di dalam kotak penyimpanan. Elizabeth pun bergegas ke sana dengan pakaian tertutup, dan saat tetangganya mau menyapa, dia pun langsung memaki yang membuat pria itu ketakutan. Setelah sampai dan mengambil paketnya di kotak penyimpanan, dia pulang dan mendapati sebuah cairan berwarna hitam yang harus disuntikan ke tubuh mudanya. Namun sebelum melakukannya, Elizabeth kembali teringat dengan suara admin yang menyebutkan kalau pengalamannya berada di tubuh muda akan berhenti sepenuhnya. Berusaha meyakinkan keputusannya, dia akhirnya tetap menyuntikkan cairan hitam tersebut tepat di dada. Namun beberapa saat kemudian, dia teringat kalau malam ini adalah hari besarnya membawakan acara prestisius, sehingga Elizabeth berusaha membatalkan aksinya. Di saat gagal melakukan resusitasi jantung, dia mengambil alat penukar dan mengalirkan darahnya ke tubuh Su, yang tanpa diduga cara tersebut berhasil. Namun yang mengejutkan, Elizabeth tidak pingsan, dan keduanya pun saling menatap dengan penuh kebingungan. Di saat Su menyadari kalau Elizabeth mau menonaktifkan dia selamanya, Su pun langsung marah dan menyerang Elizabeth dengan tendangan bahkan cekikan. Elizabeth yang melawan dengan vas bunga, kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk pergi ke kamar mandi. Walau sudah dikunci, Su berhasil mendobraknya dan langsung menghajarnya berulang kali. Di saat Su memaksa Elizabeth untuk bercermin, dia kembali membenturkan kepalanya, namun Elizabeth mampu bertahan dan merangkak pergi. Su kemudian menendangnya sekuat tenaga, bahkan menginjaknya berulang kali di bagian kepala, hingga Elizabeth mati mengenaskan. Dengan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya, Su mulai menyesali perbuatannya, namun saat melihat papan iklan, dia merasa kalau keputusannya sudah tepat. Singkat cerita, di malam hari, Su bersiap untuk membawakan acara tahun baru, namun tubuhnya mulai tidak stabil dan memutuskan pergi ke kamar mandi. Di saat batuk parah, giginya copot dan saat gigi lain ditarik, beberapa gigi pun dengan mudah terlepas dari gusi. Setelah mencuci mulutnya dari darah, tanpa diduga dia berpapasan dengan Harvey beserta rekan bisnisnya, dan Su hanya bisa tersenyum menutupi giginya yang ompong. Kemudian saat dia masuk ke lift dan menekan tombol, kukunya terlepas, bahkan daun telinganya juga mengalami hal yang sama, serta harus menahan rasa sakit tersebut manakala ada yang masuk. Dengan menutupi telinganya, Su kabur dari pintu belakang dan pulang ke rumah secepat mungkin, untuk mencari cairan aktivator yang seharusnya sekali pakai. Berharap tubuh lainnya juga cantik, dia pun mulai menyuntikannya dan Su merasa kesakitan serta jatuh pingsan di lantai. Setelah proses selesai, dia memeriksa tubuh lainnya melalui cermin yang secara mengejutkan, hasilnya cacat di mana wajah Elizabeth menempel di punggung dan monster tersebut dinamai Elisa Su. Tanpa diduga dengan tampilan yang amat menjijikan tersebut, Elisa Su memutuskan bersiap untuk membawakan acara, bahkan memakai topeng Elizabeth yang diolesi lipstik. Kemudian setelah kembali lagi ke tempat acara, semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan, karena mengira kalau Su sedang mengenakan kostum. Di saat lampu panggung dipadamkan dan dia berada di posisi, penonton disambut dengan suaranya yang terdengar seperti bisikan, karena mulut Elisa Su tidak berfungsi normal. Sewaktu topeng di wajahnya jatuh dan salah satu tubuhnya terlepas, penonton langsung merasa mual dan berteriak penuh kepanikan.
Para kru pun sempat mendorongnya penuh amarah, sehingga Elisa Su menangis dan coba menjelaskan semuanya. Di saat dia berdiri, seorang pria memukul kepalanya sampai hancur dengan tongkat besi, yang tiba-tiba bisa bertumbuh lagi. Namun saat tangannya copot, darahnya menyemprot ke arah penonton dengan jumlah yang sangat banyak, dan Elisa Su memutuskan kabur dari sana. Tanpa diduga, setelah di luar, tubuhnya terlepas dalam bentuk potongan kecil yang sangat menjijikan, hingga hanya tersisa wajah Elizabeth. Dengan potongan tersebut, dia merangkak dan kebetulan sampai di lantai penghargaannya, sambil merenungi hidupnya yang sebetulnya masih sempurna tanpa perlu menjadi muda. Setelah potongan terakhirnya mencair, keesokan paginya petugas kebersihan membersihkan lantai tersebut, dan mengira kalau noda merah tadi hanyalah sampah biasa. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu janganlah terobsesi menjadi sempurna, karena lebih mantap kalau kita terobsesi untuk bersyukur dengan apa yang sekarang kita miliki. Dan jika suatu saat ada orang asing yang mengatakan, kalau kita kandidat yang bagus, cukup dijawab dengan, "Kepala bapak engkau." Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.